Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Nasirul Haq. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ijaz Al-Quran atau Ijazul Quran. Anggota-anggota kelompok kami yaitu 1. Siti Nur Aisyah, NIM 212010007. 2. Muhammad Najib Nasirul Haq, NIM 212010019. 3. Nawwaratul Mubarakah, NH, NIM 212010032. 4. Nur Aini Rosidah, NIM 212010033. Untuk materinya akan dijelaskan kepada yang bertugas. Kepadanya kami persilahkan. A. Pengertian ijazul Quran. Kata ijaz diambil dari kata ajaza yujizu yang secara bahasa berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, dan secara istilah ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi yaitu Al-Quran. Ijazul Quran merupakan bentuk idhofah. Menurut Imam Sarqoni, ijazul Quran secara bahasa berarti ditetapkannya Al-Quran itu melemahkan bagi yang menandinginya. B. Sejarah perkembangan Ijazul Quran. Ada ulama yang berpendapat orang yang pertama kali menulis Ijazul Quran ialah Abu Ubaidah, wafat 208 Hijriah, dalam kitab Ma'anil Quran. Kemudian disusul Ibnu Qutaibah yang mengarang kitab Ta'wilu Mushkikil Quran. Pernyataan tersebut dibantah Abdul Qahir Al-Jujanji dalam kitabnya Dalailul Ijaz bahwa semua kitab tersebut di atas bukan ilmu Ijazul Quran, melainkan sesuai dengan nama judul-judulnya itu. Menurut Dr. Subhi As-Soleh dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran bahwa orang yang pertama kali membicarakan Ijazul Quran adalah Imam Al-Jahid, wafat 255 Hijriah. Ditulis dalam kitab Nuzumul Quran. Hal ini seperti diisyaratkan dalam kitabnya yang lain, Al-Hayyam. Lalu disusul Muhammad bin Zaid Al-Wasiti, wafat 306 Hijriah, dalam kitab Ijazul Quran yang banyak mengutip isi kitab Al-Jahid tersebut di atas. Kemudian dilanjutkan Imam Ar-Rumani, wafat 384 Hijriah, dalam kitab Al-Ijaz yang isinya mengupas segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Lalu disusul oleh Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani, wafat 403 Hijriah, dalam kitab Ijazul Quran yang isinya mengupas segi-segi kebalaghahan Al-Quran. Di samping segi-segi kemukjizatannya, kitab ini sangat populer. Kemudian disusul Abdul Qahir Al-Jurjanji, wafat 471 Hijriah, dalam kitab Dala'ilul Ijaz dan Asrarul Balaghah. C. Tujuan dan fungsi Ijazul Quran. 1. Tujuan Ijazul Quran. A. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa kitab Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan malaikat dan bukan tulisan Nabi Muhammad SAW. C. Menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongan. 2. Fungsi Ijazul Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fungsi dan peran sebagai A. Mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. B. Pedoman hidup bagi setiap muslim. C. Korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah yang sebelumnya. D. Macam-macam Ijazul Quran. 1. Ijazul Quran balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi balaghahnya. 2. Ijazul tasyri'i, yaitu kemukjizatan dari segi pensyariatan ajarannya. 3. Ijazul ilmi, yaitu kemukjizatan dalam segi ilmu pengetahuan. 4. Ijaz di bidang pemberitaannya adalah hal-hal gaib. 5. Ijaz dari segi perubahan adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini mesti bakal mengalami perubahan, tetapi Al-Quran tidak akan pernah tunduk pada hukum dunia, dan Al-Quran tidak akan pernah usang. 6. Ijazul adadi, yaitu kemukjizatan bilangan-bilangan Al-Quran, dan ijaz ini baru ditemukan.
Segi-segi ijazul Quran dan fungsinya. Untuk menentukan segi-segi ijazul Quran, para ulama berbeda pendapat, antara lain 1. Syekh Abu Bakar Al-Baqillani dalam kitab Ijazul Quran, 2. Al-Qadi Iyad Al-Basti dalam buku Asy-Syifa'u bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, yang ketiga Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u Ahkamil Quran. Ada juga yang menyebutkan segi-segi ijazul Quran, yaitu 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. 2. Berisi beberapa ilmu pengetahuan. Pendapat para ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. 1. Menurut Az-Zarkashi, kemukjizatan Al-Quran disepakati seluruh ulama. Perbedaannya hanya terletak pada bentuk dari mukjizat Al-Quran itu, seperti susunan bahasanya, berita gaib, kisah-kisah masa lampau, isi hati orang, maknanya yang dalam. Puncak kefasihan memiliki balaghah yang tidak seorang Arab pun mampu menyamainya. 2. Menurut Az-Zarqani, kemukjizatan Al-Quran terletak pada bahasanya, keutuhan susunannya, sehingga setiap surat meskipun ayat-ayatnya turun secara berangsur-angsur atau sekaligus terasa kokoh ikatannya, berisi ilmu pengetahuan, memenuhi kebutuhan manusia seperti perbaikan akidah, akhlak, ibadah, peran wanita, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir, menurut Abdul Qahir Al-Jurjani, ijazul Quran terbagi menjadi 3. A. Mukjizat Al-Quran adalah dari aspek balaghahnya. B. Mukjizat Al-Quran dalam ilmunya. Yang terakhir, esensi nano. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya alihkan kembali kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.